datang ke dunia ini diutus untuk menjadi contoh dan teladan yang nyata bagi manusia, karena mereka itu adalah orang-orang yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka Nabi Muhammad terkenal akhlaknya beliau itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu kalamullah. Berarti Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah akhlaknya Allah. Mulia nggak? Mulia nggak? Makanya beliau bersabda, aku diutus ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Nah, ini yang sering lupa kita. Beliau datang ke dunia ini untuk memuliakan akhlak. Instrumennya banyak. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Itu instrumen. Itu bukan tujuan. Itu instrumen, itu toolnya, itu alatnya. Supaya akhlaknya mulia, ini loh instrumennya begitu. Nah, kita berfokus pada instrumen. Dianggap instrumen itu jadi tujuan, lupa pada akhlak. Makanya banyak orang yang lupa akhlak sholat, lupa akhlak syahadat, lupa akhlak zakat, lupa akhlak saum, lupa akhlak haji. Dikiranya kalau sudah melakukan semua ritual itu selesai. Padahal itu baru tool, baru sarana. Puncaknya adalah akhlak. Nah, ini yang saya ingin jelaskan hari ini. Makanya judulnya Ma'rifat Akhlak. Jadi kita ingin mengenal Allah, tujuan utamanya adalah supaya mekanisme perbuatan baik kita seperti Allah melakukan mekanisme perbuatan baik. Paham? Paham? Pernah nggak ada yang istimewa di ruangan ini, ditipu orang malah tambah baik sama orang yang menipu? Ada contohnya di sini? Ada? Dimarah-marahin orang, dihina orang, semakin sayang sama orang itu. Ada contohnya di sini? Kita ini hanya pandai mendongeng. Oh, dulu ada orang, kalau Nabi Muhammad keluar dari sholat subuh, dimaki-maki Nabi Muhammad itu, difitnah luar biasa dengan kata-kata kotor. Tapi apa yang terjadi? Karena orang itu buta sama Nabi, disuapin. Dimaki, dihina, dihardik, malah beliau menyuapinya dengan penuh cinta kasih. Dan suatu saat ketika Nabi Muhammad meninggal, kemudian para sahabat ingin melanjutkan perbuatan Rasulullah itu, dan ternyata si orang buta ini mengatakan, ini bukan Muhammad yang saya kenal. Kenapa? Cara ngasih buburnya kasar, katanya. Nah, ini kan cerita, jangan diceritakan lagi, stop. Lakukan, learning to be, menjadi Muhammad. Jangan learning to know, jangan terus menerus cerita Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Siti Aisyah sedang tidur, beliau punya kepentingan tidak pernah membangunkannya. Saking sayangnya, tidak pernah mengganggu tidur istri yang dicintainya. Pintar dongeng kalian? Itu diulang-ulang. Kapan kalian mau begitu? Itu aja. Ya. Saya sering cerita. Saya sudah menikah. Saya menikah tahun 91. Mana istri saya udah datang? Karena kalau mau cerita istri harus ada. Nanti saya jadi gibah. Saya tidak pernah menyuruh sama istri saya. Saya mau pergi keluar kota, saya bereskan sendiri. Kan tangan saya sehat. Daripada saya mau pergi ke kota melaksanakan tugas, apalagi tugas dari kampus, kan istri saya nggak tahu baju apa yang dibutuhkan di sana. Betul nggak? Acara apa yang ada di sana? Daripada saya kemudian dibekali baju yang salah, kan repot saya di sana harus beli baju lagi. Di sana saya mau seminar, baju saya jas,
Ya saya yang tahu. Istri saya kan nggak tahu. Gimana kalau dibekelin celana training? Betul nggak? Suruh olahraga terus di sana malah. Tetapi kalau istri saya mau menolong saya, berarti dia sebetulnya ingin berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus dipraktekkan, praktek. Makanya saya sering stop bicara kebaikan, lakukan kebaikan. Kita terlalu banyak berbicara kebaikan, dikiranya kalau berbicara kebaikan akan menjadi orang baik. Tidak. Kalian bicara Nabi Muhammad sabar, kalian tidak akan jadi sabar. Tapi lihat apa yang menyebabkan Nabi Muhammad sabar, ikuti caranya. Learning to be, menjadi beliau. Pasti kita akan kebagian sabarnya. Jadi para rasul, para nabi, para sunan, para wali itu adalah contoh teladan nyata manusia yang sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Maka beliau-beliau itu tidak pernah melawan kejahatan dengan kejahatan, tidak melawan kegelapan dengan kegelapan. Beliau-beliau itu melawan kejahatan dengan cinta kasih, melawan kegelapan dengan cahaya. Itulah pentingnya saya jelaskan ini. Baik, kita mulai baca Quran. Yuk kita baca. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini ayat yang saya bacakan tadi. Nah, kalau tadi belum saya sebut nomor ayatnya supaya percaya, saya kasih tahu. Ini Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat 77. Wabtagi fima, dan carilah pada apa? Fima, dan carilah pada apa? Atakallahu, yang dianugerahkan Allah kepadamu, darul akhirah, negeri akhirat. Jadi ternyata negeri akhirat itu harus dicari pada apa yang dianugerahkan Allah padamu. Makanya bacanya pelan-pelan, pelan-pelan. Ulangi dulu. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Jadi ayat ini ngasih isyarat bahwa negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Paham sampai sini? Ini supaya clear. Allah itu nyuruh nyarinya di mana? Apakah Allah nyuruh nyari ke tempat lain? Ke tetangga? Ke negeri yang jauh? Enggak. Allah cuma bilang, carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Ini alamat dari Allah. Ternyata negeri akhirat itu ada pada apa yang Allah anugerahkan padamu. Sekarang kita dianugerahi apa sama Allah? Karena di situ katanya akhirat diletakkan menurut Quran. Bukan menurut saya ya. Dikasih apa sama Allah? Dikasih hidup. Ada akhirat di situ? Ada. Pasti Allah nggak mungkin salah. Dikasih tubuh. Betul nggak? Betul? Dikasih pasangan hidup. Dikasih anak-anak. Dikasih cucu. Dikasih tetangga. Dikasih usaha. Dikasih uang. Dikasih masalah. Dihadirkan orang yang senang sama kita, dihadirkan orang yang tidak senang pada kita. Di situ kata Allah, akhirat itu adanya. Menurut Quran. Saya ulangi lagi. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah anugerahkan padamu, negeri akhirat. Kalau begitu, di penderitaan yang sedang kita lalui ada akhirat, di kebahagiaan